Series akan langsung kita selenggarakan dan ini adalah Fase Ben and Pick ya. Ya, Fase Ben and Pick diawali langsung dengan adanya Fanny, ada Fanny. Kanita dan juga Kaja. Oke, sementara itu Digi, Faramis lenyap semuanya. Mereka seperti menghilangkan hero support banget nih ya. Banyak banget loh supportnya. Iya loh, Archive ini kayak Filipina ya udah ini kayak terkenal banget. Tapi buset dah. Digi, Faramis, berarti yang lepas kan banyak. Fredrin langsung diamankan. Ya, Fredin sebagai satu hero yang fleksibel juga ya, bisa Yep. di jungler, bisa di Betul. XP. Ini mungkin bisa mengecoh nantinya pergerakan dari The Flash sendiri, dan tanpa adanya one-one, Novaria juga akan terbuka langsung. Betul sekali. Lancelot. Jadi ini udah biasa banget ya kelihat dari masing-masing. Iya, dari masing-masing jungler tuh kayak match up-nya udah sering banget kelihatan loh. Kalau ini Fredrin, Lancelot. ini Lancelot, ataupun ini Martis biasanya. bisa. Kayak begitu-begitu aja gitu loh. Ataupun kalau emang dengan deretan-deretan hero yang berbeda ya udah mereka mencoba untuk bermain dengan assassin. Bane pun sekarang udah sering banget nongol. Walaupun Bener. kemarin di saat ada buff yang atau penyesuaian terhadap dirinya itu terlalu sakit lalu ada nerf lagi yang dilakukan. Ya. Sekarang kan jatuhnya band itu polanya adalah benteng. Benteng. Jadi Bane tank. Oh iya. Benteng. Benteng. Iya. Kebanyakan benteng jadi ya. Modal War X aja, Bu. Iya, Selebihnya iya. defense aja. Iya, dan itu memang punya impact yang cukup besar sih menurut aku, dimana dia punya efek knock up juga. Jadi untuk perebutan objektif ke arah turtle maupun lordnya juga akan lebih mudah ketika ngebawa Bane di dalam sebuah tim. Tapi sekarang Valentina dan juga Arlott ini cukup mahal. Tapi apakah Yep. dari The Flash bakal menukar dengan adanya glue juga yang masih terbuka, tapi ternyata menuju ke arah Franco. Franco ternyata. Oke, Franco ini diamankan. Ini bisa dibilang untuk sekarang Arlott dengan kemarin sebuah kompetisi yang udah berjalan, ini Arlott kelihatan lagi posisi barunya Romer loh. Arlott Romer ya. Arlott Romer ada di beberapa turnamen. Iya kan? Udah Iya muncul sih, di beberapa bener-bener. match. Hasilnya cukup memuaskan pula gitu loh. Dan ya sebenarnya banyak terms and condition yang harus dipenuhi ketika ngebawa Arlott di sisi Romer juga. Tapi memang dengan power final slashnya dia juga bisa dibilang mobilitasnya bakal cukup cepat, damage-nya juga cukup besar. Nah itu yang ngebuat dia juga powerful di sisi Romer. Tapi untuk kali ini dengan adanya Franco yang diambil, Archive bakal mengeliminasi hero-hero yang bisa nge-backup ya, bisa memberikan damage secara burst seperti misalnya Kari ataupun nanti dengan combo Batrix. Karena kan sekarang untuk mid lane-nya kemungkinan besar bakal ada Novaria kan, karena Novaria juga bisa di roamer sebenarnya. Dan Novaria ini nggak bisa yang instant kill ketika Franco dapetin satu pemain. Jadi harus diprioritaskan mungkin nanti ke arah gold lane-nya buat teman-teman The Flash. Sedangkan untuk Archive masih ya ke arah roamer, ada Minotaur dan juga Lolita yang mereka ban. Yap, Lolita udah dibuang, Minotaur udah dibuang pula, menghilangkan yang tebel-tebel. Sekarang Harit pun mereka amankan. Dengan ada pola seperti Novaria kayak begini ya, berarti cicil-cicil ataupun ngepok terus-terusan lewat satu Astral Recall ataupun Astral Eco yang dia milikin. Yap. Ini nih kan bakal kayak ngebuat orang belum nyampe ke tujuan. Udah sisa keusir. separuh, Bu. Udah Iya, sisa bener. separuh, kadang seperempat doang HP-nya. Tapi Beatrix menjadi pilihan mereka. Ya, ini untuk mempermudah kombonya. Tapi kalau kayak gini udah nggak ada Digi, sebenarnya pilihan roamernya masih banyak. Tapi Wow. ternyata Matilda menuju ke arah Matilda. Aku yang kira telah bakal- lama hilang. Iya, aku kira bakal ke arah Kufra gitu Yap. kan, yang masih lebih Sulit sering. juga sih, Bu, kalau ada Kufra. Dengan Sulit ya? Novaria kayak begini, dia ngebentangin Tikar mulu Oh kan. iya benar sih. Tikar dibanting, udah kayak mau warding terus gitu loh. Udah kalau biasa karpet merah ya. Iya, kalau ini kan biru. Biru Atau nanti ke ungu depannya gitu ya ya. kita nggak tahu skin apa lagi yang mau dikeluarkan kan. Biasa menyesuaikan tuh warnanya tuh. Nah ini masalah dengan Matilda kayak begini adalah satu pilihan yang cukup baik pula. Selain dari nantinya pun bisa menjadi Basarnas entah untuk Fred ataupun dari rekan-rekannya semuanya yang memang satu orang yang bisa ditarik untuk masuk bersama dengan satu guiding win yang dia milikin. Ya ini pun mempercepat pola permainan yang mereka punya gitu loh. Kalau dengan ada contoh kayak Kufra mungkin tadi ya kayak mau nabrak ya mereka harus set up dulu, cari Betul. pancingan dulu. Sementara di sebelah dengan Novaria yang kayak begini, tiap bentar dia bentak Tikar bisa tuh ngecek tuh. Iya, makanya ya ada beberapa keuntungan juga untuk masing-masing Yep. tim yang berbeda. Tapi aku ngelihat di sini juga Valentinanya benar-benar ditutup opsinya, karena Betul. sekarang mau ngambil ultimate ke arah siapa? Bloodhound ke arah, sih. Iya, Franco Bloodhound, doang iya. mungkin yang lebih prioritasnya. Karena kalau misalnya ngambil ke arah si Novaria kayaknya Agak ngilu, kayak kurang banget. susah banget mengambil Iya. juga, harus ke belakang dulu, jauh banget gitu. Dan dibilang impact pun
Enggak juga. Open map aja Bu jatuhnya Iya, Bu. open map doang. Jadi mungkin ya ini harus maksimalkan supaya gimana bisa nge-protect nantinya teman-teman dari Archive Esports untuk Valentinanya bisa ngebuka pelatihannya dengan tepat. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi untuk pen and pick di match yang pertama, di game yang pertama sudah selesai. Dan bisa dibilang ini cukup cepat ya. Cepet banget. Ini kayaknya mereka sesuai dengan pakemnya masing-masing loh Nevin. Kayak udah ngebaca juga ya. Iya. Ini pergerakan dari draftingnya seperti apa. Betul. Bahkan gak butuh waktu yang lama di awal-awal, apalagi Betul. tuh banningnya udah langsung 3-3. Iya. Makanya mereka kayak oke, oh dia ini. Ya udah kita ini. Oh ini. Udah. Kebayang ya jadi coachnya kayak gimana ya. Jadi langsung biasa main ini nih yang catur cepet itu. Magic chess. Iya, Bukan. yang catur Oh, 3 kalau menit. caturnya Yang 3 pencet-pencet gitu ya. Itu tadi coachnya tuh. Kayak gitu. Bener. Dan ya itu dia persiapan yang memang udah dibuktikan nih untuk Yep. game yang pertama. Tapi Yep. kita nggak tahu apakah dari segi eksekusinya sesuai dengan planning mereka juga Betul atau sekali. tidak. Kita lihat aja ya teman-teman ya. Sabar, saat lagi kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Kita akan melihat seperti apa lagi pertandingan di antara kedua tim ini, Arca versus Flash. 1-0 di game yang pertama akan menjadi milik siapa? Itu yang akan kita lihat dengan deretan hero yang udah mereka ambil. Yang satu marksman-nya Beatrix, yang satu Brody. Ya udah kalau begitu kita nggak sabar, langsung menuju ke Land of Dawn. Yes, masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama di Best of 3 series. Pastinya meskipun ada 3 kesempatan, tapi harus mereka maksimalkan dari game yang pertama juga. Dimana kembali lagi Fredrin bakal berada di sisi junglernya kali ini. Powernya masih sama kalau kita ngomongin ke arah head to head dengan Lancelot pun. Yep. Ya bedanya di arah damage-nya mungkin ya. Dimana Fredrin ini punya efek taunt juga untuk bisa ngasih efek sisi. Dan juga untuk dikombokan ultimate-nya dengan adanya Retribution. Yep. Itu juga bakal lebih powerful. Tuh itu tadi adalah metode farming pro player. Ya, monster jungle-nya nempel. Tempel. Kalau kita kan mencar dan kereset pula. Satu-satu lagi. Iya, satu-satu itu pun kadang kereset Bu. Diganggu lagi. Sedih lah pokoknya, tapi Sumpak dan juga Westmode di area Cortland-nya sudah mulai beradu. Dan untuk sekarang di bagian bawah pun antara Arlo dan juga Glue, mereka masih berada dalam satu laning yang sama. Waduh, ini Vexnya udah mulai tertekan sih. Tapi satu flicker di trigger begitu juga dari seorang Lancelot yang kali ini gak mau menyia-nyiakan satu kesempatan. Tapi masalahnya kesempatannya mungkin bisa dibalaskan juga. Yep. Dari seorang Kairi. Oke, XP laner ditukar mid laner. 1-1 hanya saja yang di area XP. Kemungkinan besar pun nanti ini karena tertinggal ya. Iya, Akan tertinggal. Efeknya mungkin efek dominonya adalah di area turtle lagi. Ada XP yang lenyap juga. Itu jadi untuk Revel sendiri teman-teman, kalian bisa mengikutin ya. Nih ya, join our Revel di mana kalian nanti bisa mendapatkan merchandise yang sangat-sangat luar biasa ataupun tiket yang bisa kalian dapatkan. Betul sekali, kalau nggak dapet bisa beli tiketnya langsung juga. Tadi udah ada website yang tertera buat kalian. Sambil kita kembali lagi masuk ke dalam gamenya, dimana rotasi cepat sebenarnya udah mulai dilakukan nih sama teman-teman dari tim Flash. Mereka memaksimalkan power dari seorang Lancelot itu sendiri untuk melakukan perebutan ke arah turtle yang memang sudah mulai spawn. Kali ini 3 pemain dari Archive Esports sudah mulai mendekat untuk melakukan zoning out mereka. Yap, dari masing-masing marksman-nya juga mempertahankan ataupun menambahkan lagi di movement. Cuman sekarang Phantom bisa mencoba masuk ke bagian depan tapi gagal. Malah dirinya yang mendadak menghilang tim Flash. Kehilangan turtle, kehilangan pula ke arah jungler yang mereka milikin. Fredrin harusnya akan semakin berjaya sekali. Di bagian bawah sudah berdua bersama dengan Arlot mencoba untuk memberikan gangguan terhadap kehadiran dari Glue. Namun di bagian atas Jay melihat ada pergerakan dari 3 player yang udah mulai bersama-sama dan Westmode mau nggak mau harus menukar metode senjatanya. Bennett, ini dia pilihan yang sangat-sangat baik. Areanya gede banget. Iya, mau nggak mau dia harus lebih cepat untuk melakukan clearing sih untuk sejauh ini. Masih ke dalam menit yang ketiga. Ini momen-momen yang cukup krusial sih untuk bisa ngedapetin eliminasi Shocker yang ngebawa sosok Novaria juga. Kali ini kalau kita lihat dari segi damage-nya pun udah bisa langsung menguras setengah darah dari Lancelot sih. Yang ini akan menjadi bahaya kalau misalnya Shocker dibiarkan bebas terus-menerus. Karena bisa dibilang cukup minim ya yang bisa ngincar ke area belakang untuk mengejar Shockernya. Nanti Lancelot sih dalam posisi yang nggak terlalu baik sebenarnya, apalagi dengan adanya satu Phantom Execution yang baru saja dibuka oleh seorang Kairi. Ini ngebuat dia mau nggak mau harus melakukan recall terlebih dahulu. Yap, itu dia Astra Rico-nya tapi masih berhasil digocek loh tadi. Lens kayaknya hampir aja nih lance kayaknya lens wah Sesi. lensi Ya. lensi aja lah kita panggil begitu ya. Boleh.
Kenapa dia lensusinya? Tadi tuh ada Astral Iko menembak dia digocek. Gini tuh. Dia lompat ke kanan wets gitu. Weh, tidak bisa. Tidak gitu bisa. katanya. Karena itu jaraknya tadi jauh banget, kalau kena damage ya boleh-boleh, Bu. Iya, sebenarnya udah ada dari visualnya dulu ya, animasinya dulu. Tapi bisa dibilang nggak terlalu lama untuk charge dari visualnya sampai damage challenge sih ngambil ke arah Astralico-nya kali ini untuk ke arah Novarian. Entah nantinya bakal dimanfaatkan untuk team fight kah atau untuk ngebuka informasi. Apalagi sekarang kan momennya menuju ke arah Turtle ya. Dan ini bakal cukup berbahaya juga untuk kedua belah tim. Walaupun dari sisi networknya kan untuk sekarang ya udah mungkin ini masih di angka 1K, tapi kalau ini dapat lagi sama Archive, selesai ini, Bu. Iya sih. Dia kan akan semakin jauh lagi, walaupun gamenya masih bisa aja mungkin nantinya dibalikin oleh tim Flash. Betul. Tapi tetap aja untuk sekarang keadaannya akan sangat membaik untuk Archive. Mulai maju ke bagian depan, dari Kairi-nya mencoba satu Tondrosnya tadi, bahkan dari Turtle-nya berhasil sudah mangkat, tapi Kairi mau pergi ke arah mana? Lancelot-nya kembali berhasil sudah didapatkan, dan juga Glue agak cukup terlambat, malah dirinya sekarang hampir saja menjadi bulan-bulanan masa. Lumayan sulit sih karena kena efek tahun juga dari seorang Kaizen tadi, dan sayangnya Iron Hook dari seorang JJ belum berhasil, tapi sekarang berdihannya sangat amat sukses yang langsung bisa di follow up dengan baik oleh seorang Westmode, dan ini dua combo yang harus mereka maksimalkan untuk early-nya supaya Westmode-nya pun nanti bisa punya power yang lebih maksimal ketika masuk ke area mid game. Kalau udah ada Franco mah enak banget. Enak banget kalau ditandemin sama Beatrix ya. Udah tinggal karena combo cepet banget. Sebenarnya kalau mau ditandemin sama siapa aja nih, dari Franco tuh udah enak banget gitu loh. Kari bisa, sama Kari Farsha bisa, sama One jauh lebih berbahaya. Iya, karena kan dia diem tuh ya. Karena dia diam, weakness point-nya bisa dibuka. Siapapun yang mau menolong kayaknya harus mengurungkan niatnya deh. Daripada damage-nya nyambung. Iya, tapi kan? ini cukup beresiko juga sebenarnya untuk ngambil Franco itu. Kalau misalnya dia narik orang yang salah, orang yang terlalu tanky, itu bisa aja dibalikin. Dan sekarang hanya memberikan gangguan aja supaya seluruh sisi dari jungle-nya nggak akan diinvasi oleh teman-teman dari Archives Esports. Sementara untuk di area top lane, cutting wave ini udah mulai dilakukan juga oleh seorang Vex kali ini, ingin memaksimalkan supaya nantinya turret dari Archives Esports bisa didapatkan. Hampir saja tadi satu bunyi rantai yang sangat mengerikan, tapi J-nya tertangkap basah, ada peluang yang langsung dikeluarkan dan menghilang pula. Untuk kali ini J tidak bisa kemana-mana lagi. Franco harus merasakan apa yang dia milikin. Iya ya, akhirnya ya harus ditumbangkan juga pada akhirnya. Tapi kita bakal melihat pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Archive Esports, karena sekarang sudah ada yang tertangkap Vex. Mau kemana? Karena masih ada seorang Kaizen juga, damage cukup besar, bahkan ada final slash dari seorang Lord CM. Tumbang sudah satu pemain lagi di sisi atas. Yang bahagia siapa? Ya Arlord. Dia berubah menjadi bulir-bulir kayak gitu di final slash. Untuk dari kita berbicara region HP-nya aja, itu udah nikmat banget, Bu. Betul. Wah, banyak nih katanya. Anak-anaknya gue makan semua nih katanya. Nah, ini turtle-nya juga udah mulai dicicil lagi-lagi. Archives Esports sepertinya punya chance yang besar untuk ngedapetin turtle kali ini. Bahkan Lances sih sebagai seorang mid laner, dia yang zoning out jungler dari tim Flash. Ini Kairi nggak bisa ngapa-ngapain lagi tadi. Untuk dari kirinya sendiri ya, final slash-nya connect lagi, dikejar sampai belakang dan hilanglah sudah untuk Lancelot. Namun di bagian belakang untuk Lancy-nya berhasil langsung dihilangkan pula. Tapi Franco mau pergi ke arah mana? Karena Franco pun merasakan hal yang sama. Ya, 1 tukar 2 menurut aku masih menjadi keuntungan buat Archives Esports ya. Apalagi mereka berhasil ngedapetin ke arah junglernya yang membuat Kaizen meskipun sebagai seorang fighter sekarang dia nggak punya mobilitas yang ketinggalan jauh. Bahkan bisa dibilang lebih unggul untuk Kaizennya sendiri dibandingkan karena seorang Kyrie, dan juga satu auto turret di area top lane sudah berhasil ditumbangkan. Kalau ngeliat dari instant replay memang ini power dari Arlott-nya ya. Kacau. Besar banget, final slash-nya connect dan dia langsung ngejar, gak ragu karena dia tahu pertukarannya bakalan sangat menguntungkan untuk teman dari Archives. Masalahnya Arlott kalau emang stucknya emang udah ngelock dan berhasil dia dapetin, itu mau tembok setinggi-tingginya tembok, dia tetap tembus dan tetap bisa ngejar kan. Bener. Bahayanya kayak begitu. Masalah untuk sekarang kita juga nih, kita harus sepakat nih. Untuk kiri kita manggilnya apa nih? Kairi, kiri atau apa nih? Kirie kali ya. Kirie kali ya. E-nya ada itunya. Oke, Kirie berarti ya. Boleh. Boleh. Kirie teman-teman ya. Sepakat kita yang ada di kolom komen Kirie ya. Kanan nih.
kanannya kiri kanannya putar ke kiri gitu dong jadinya. Aduh ketawa mulu dah Bang Bulung. Ini untuk dari segi itemization-nya pun kalau kita melihat prioritasnya udah mulai ditunjukkan juga oleh masing-masing player, dimana BTS-nya udah dapetin BOD, untuk Valentinanya sendiri dia udah menuju sampai ke arah Lightning Charger dan juga Enchanted untuk bisa memaksimalkan nantinya seluruh utility yang dia bawa di game kali ini. Cuman untuk Flash oke lah mereka tertinggal, tapi setidaknya mereka masih punya investasi yang ini kita nggak tahu investasi bodong apa enggak. Westmode-nya selamat dari tadi. Oh iya sih. Westmode-nya masih berhasil melakukan farmingan. Westmode-nya masih bisa mengungguli lah sisi leveling daripada marksman dari AKX Sport yang baru saja menyamakan dari sisi levelingnya. Tapi bagian tengah, Shocker terkena efek shock yang begitu mengerikan. Iron Hook yang gak kena siapapun, dan juga untuk Kiri yang pergi ke mana Kiri yang masih berhasil kabur dengan satu lagi Phantom Execution yang dimiliki, tapi Jay hanya menghentakkan tanah yang ada di area tersebut. Iya, mencoba untuk memberikan gertakan tipis aja karena para pemain dari Archive Esports, karena sekarang Lordnya sudah mulai kembali lagi disentuh oleh para pemain dari Archive Esports sendiri, dan ini bisa langsung di-secure karena dari tim Flash pun nggak mau melakukan kontes kepada Lord tersebut. Cuma masalahnya pertukarannya akan terjadi karena Final Stage berhasil kode karena 3 pemain sekaligus, damage bakal diberikan langsung dengan adanya Circling Eagle dari seorang Matilda. Buset, Matilda ditembak Nibiru slow baik badannya. Iya, darahnya yang hilang cuman absorbnya loh. Oke. Satu hal yang sangat-sangat harus dikejar oleh mereka. Mereka masih butuh damage yang sangat-sangat besar untuk bisa langsung menumbangkan pemain-pemain dari Archive. Belum lagi untuk menumbangkan Kaizen yang emang benar-benar tebel pula. Ini mereka harus menjaga posisi juga sih, jangan sampai final slash dari Arlotnya atau Lord JM ini bisa leluasa gitu untuk dapetin lebih dari satu pemain. Lordnya udah mulai muncul dari bagian bottom lane, dan mirroring sepertinya akan dilakukan juga oleh Archives Esports untuk bisa memaksimalkan turret yang bisa mereka peroleh, khususnya untuk mid outer turret yang masih ada di tangan teman-teman tim Flash. Sementara sekarang untuk Kiri yang berpikir mana masih ada Tonros masih bisa selamat, dan juga Kaizen mencoba untuk langsung ke backstep aja, hampir saja berhasil. Efek knock-up-nya udah mulai connect, tapi ternyata kali ini aduh, Iron Hook-nya membuat kita yang ketar-ketir. Ketar-ketir lumayan sih ya, karena bisa dibilang belum terlalu maksimal sedari tadi untuk tarikan-tarikannya, sedangkan dari Archive Esports mereka bisa memaksimalkan untuk mendapatkan satu inner turret. Dan kita bakal lihat juga dari Matilda yang kenapa bisa menahan damage sebesar itu, karena dari Matilda sendiri memang baru ada Oracle dan juga Steel Lake Place, tapi mungkin lebih ke arah West mode-nya yang kali ini belum bisa ngedapetin item yang maksimal. Baru ada Blood of Despair dan juga Malefic Roar, meskipun kalau kita ngomongin ke arah gold dia lebih unggul loh dibandingkan seorang Sumpak. Itu dia. Ini kita lihat ya bagaimana pergerakan dari Westmode. Westmode harus dijaga banget loh. Ini investasi mereka, benar-benar investasi mereka. Dan sekarang di bagian tengah selalu bersama-sama, itulah pola permainan yang dimiliki oleh Archive. 4-1 yang terlihat di sini ya, Nevin ya. Sementara untuk Arlotnya dia akan landing lagi, tapi sekalinya dia berada di dalam sebuah team fight itu yang harus diwaspadain. Karena dari tadi dari final slash yang dia milikin 2 orang, 3 orang kena mulu loh. Nah itu dia yang bakal lumayan berat, dan kalau kita lihat dari damage leaderboardnya pun ya Arlot yang punya damage terbesar sedari tadi, karena posisinya enak, dia bisa dapetin selalu lebih dari satu pemain ya kalau kita lihat dari tadi. Pun ngebuat akhirnya damage yang bisa dia berikan jauh lebih besar. Begitu juga untuk Lance Z, meskipun nggak terlalu banyak juga ultimate yang ia maksimalkan, tapi dari segi efek terrifyingnya, terus juga kita ngelihat damage seorang Valentina ini kan juga besar ya, dan ya itu akhirnya ngebuat para pemain dari tim Flash pun harus lebih respect nampaknya nanti dengan adanya magic damage tersebut. Sekarang untuk Kaizen sendiri udah mengungguli dan sudah maksimal, tapi barusan terbukalah sudah mapnya lagi, terlihatlah beberapa player di bagian tengah. Ada satu flicker yang dikeluarkan. Arlot mencoba untuk mengejar, tapi barusan Kirie nabrak karena tembok. Dan juga untuk kali ini bertamu sudah didorong mundur ke bagian belakang. Lordnya langsung dikuasai oleh beberapa player yang memiliki Archive, tapi dari Purple Buff bakal segera diamankan terlebih dahulu. Sementara untuk Lordnya sedikit lagi bisa akankah mereka berhasil untuk mendapatkan, karena Glunya mencoba untuk langsung memberikan gangguan ke bagian depan. Dan benar saja Lordnya berhasil langsung dihilangkan, penetrasinya langsung dikeluarkan di bagian belakang, tapi damage-nya belum cukup untuk bisa memberikan damage ke bagian depan. Sekarang Lensinya langsung dihilangkan begitu saja. 1v1 situation, tapi Westmode pun berhasil langsung dilenyapkan dengan begitu cepat. Untuk pergerakan
menggunakan clue-nya, mencoba memberikan backup antara rekan-rekannya dan juga membuat efek immobilize agar cukup melambat Archive mengejar mereka. Ini sih lagi-lagi posisi dari Lord JM ya yang berhasil ngedapetin ke arah seorang Westmode itu bagus banget. Tapi yang aku lihat di sini adalah tim Flash, mereka berani untuk melakukan kontes dengan perbedaan gold yang sebenarnya cukup jauh. Kontes tersebut menurut aku masih menjadi keuntungan buat mereka karena ada pertukaran ke arah Lancesinya juga. Dan sekarang ini waktunya untuk mereka melakukan full defensive. Dengan Lord yang ada di area top lane itu bakal langsung di stop sama seorang Kyrie. Tapi masalahnya beberapa pemain akan langsung menuju ke area top lane. Dan di sini Kaizen punya power yang besar dengan adanya efek tahun bersama juga dari seorang Spider Miles yang bisa ngebuka Circling Eagle. Sudah mulai dijebak dan ini dia tabrakan Circling Eagle bisa dihindarkan dengan adanya Tauros. Oke, masih berhasil barusan. Iron Hook-nya kode plotannya dikeluarkan dan sekarang untuk Fredrin yang memiliki karakter Fredrin yang berhasil langsung dihilangkan begitu saja dan juga Fake mencoba untuk langsung membegal siapa yang ingin pulang. Siapa yang akan langsung diangkat lagi ditambah lagi bebannya satu runner rapat hingga kena ke arah siapapun. Ya ini dia sebenarnya Franco yang punya high risk high return. Ketika dia berhasil narik satu pemain tuh hampir loh kalau misalnya lebih panjang dikit aja Lord JM bisa ketarik juga. Dan itu bakal punya satu impact yang besar seperti sekarang mereka bisa langsung masuk ke area mid turret. Kena sniper terus Lenses ya kena sniper magic tuh Astralico. tuh kalau ini kan sniper beneran ini physical. Iya sniper fisikal. Cuman tadi ada tuh sniper magical juga tuh. Iya bahaya sih, sama-sama bahaya karena dari tim Flash sendiri mereka mainin range sebenarnya. Cuma masalahnya ketika mereka mainin range itu frontlinernya tuh harus kuat juga. Sedangkan untuk saat ini Kyrie bisa dibilang nggak selalu ada di area team fight, lebih ke arah eksekutornya aja. Jadi untuk tim Flash sendiri mereka bakal lebih mengharapkan presence dari seorang Jaya untuk dapetin momen-momen tersebut dengan Iron Hook maupun dengan adanya Bloody Hand Flicker. Yep, Shocker masih berada tersebut dan ini adalah deretan item dari masing-masing player. Fredrin, Molten Essence-nya akan dibuat ke arah mana mungkin itu nanti akan menjadi item terakhir yang entah itu dijual ataupun emang mau dijadiin aja. Iya, masih cukup fleksibel. Tapi di sini juga dari Valentinanya ya, Divine Glaive udah dia bawa. Jadi untuk nantinya melakukan penetrasi ke arah item atau defensif entah dari seorang Vex misalnya yang udah ngedapetin Athena, itu bakal lebih mudah lagi. Dan goldnya bisa dibilang dari tim Flash, ini mereka udah mulai nyusul loh. Dari Kyrie-nya ya terutama dia udah mulai mengungguli atas seorang Kaizen. Dan ini merupakan satu hal yang cukup baik. Tapi untuk seorang Lord GM sendiri dengan perbedaan sampai ke arah 1400-an di sisi XP lane, dia bakal punya power yang besar. Dan lensinya langsung dihilangkan begitu saja, ditembak Astralico. Franco mengorbankan dirinya di area tersebut. Romer untuk mid laner. Mahal sih ya, tapi ini dia tembakan lagi dari sang Westmode. Kena sakit banget, setengah darah langsung hilang di tangan dari seorang Sumpak. Yap. Ini dia efek knock-up-nya, main trampolin berjamaah, main trampolin bareng-bareng. Lord CM mundur lagi, final slash yang masih ditahan sejauh ini. Habis sedikit lagi SP terusan di dalam tubuh dari Fake. Fake-nya masih bisa selamat, tapi Matilda tadi hampir saja menghantarkan dirinya masuk ke dalam. Satu pusaran defense yang dimiliki oleh tim Fake, tapi untuk sekarang Shockernya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Fake-nya harus mundur lagi, efek tonnya udah mulai kona dan menghilang sudah Kyrie-nya. Tapi dari pergerakan, Westmode tidak akan bisa selamat lagi. Dikasih final slash lagi, Fake cukup ditahan, tapi harusnya nggak bakal diinisiasi lebih lanjut karena sekarang Archives Esports mereka punya kesempatan yang besar untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Masih dengan 4 pemain, apakah mereka ingin memaksakan untuk ngedapetin satu base setidaknya, karena ya nggak ada damage dealer juga sih dengan adanya seorang Vex dan juga Jay yang tersisa. Oke, tapi tadi dengan ada satu Bloodhound hanya saja sekarang dengan Brody yang masih mereka milikin. Lenyaplah sudah game yang pertama jadi milik dari Archive Esports. Wow. Game yang cukup unexpected kali ini dibawa oleh teman-teman dari Archive Esports.